Saya silaturahim ke rumahnya, saya diterima dengan penuh hafawah, penuh ta'zim dari beliau, kesantunan dari beliau. Nah, apa yang beliau sampaikan saat saya silaturahim? Beliau menyampaikan, Oni, kamu buat daftar isi yang kokoh dan kuat. Menurut bahasa beliau, berdasarkan referensi, setelah daftar isinya kokoh dan kuat, kamu udah buat? Tanya ke saya. Nah, setelah itu kamu beli kurutusyahan. Jadi kurutusyahan ini bahasa Amiyah, bahasa Mesir. Sontak saya mendengarnya, berat banget syaratnya. Saya terpikir ini cukup melelahkan, kapan saya selesai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya belajar di Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo di Mesir, tepatnya saat saya menyelesaikan S3. Berarti kira-kira saat saya S3 itu berarti di tahun ke-11. Jadi ceritanya saya di Al-Azhar itu dari tahun 95 sampai 2010. Berarti tahun ke-11. Pada tahun ke-11 itu setelah judul disertasi saya diterima oleh Prodi, jadi ceritanya Prodi saya itu Prodi Fikih Muqaran. Jadi saya belajar di jurusan namanya jurusan Fikih Muqaran. Fikih Muqaran ini adalah jurusan yang isinya adalah ilmu tentang pandangan ahli fikih. Ahli fikih dari mulai para sahabat, tabi'in, tabi'in, dari mulai mazhab Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Az-Zuhri, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Daud Zahiri, Hanafi, dan sejenisnya. Jadi bagaimana pandangan mereka terhadap bab muamalah, bab ibadah, bab keluarga, sosial, politik, disampaikan, dirangkum. Kalau boleh seperti apa, kalau tidak boleh bagaimana alternatifnya yang halal, semua dikemas dengan mazhab Al-Azhar yang wasati dan moderat gitu. Nah, ada salah satu cerita yang saya tidak bisa akan lupakan tuh. Jadi pada saat judul saya diterima di S3, kemudian prodi saya menentukan dua pembimbing, yaitu Profesor Dr. Awadi, mantan dekan Fakultas Ekonomi Al-Azhar, dan Profesor Dr. Abdul Fattah Idris, ketua jurusan Fikih Muqaran di Al-Azhar. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah saya silaturahim menemui Profesor Dr. Rifat Awadi yang paling senior di rumahnya di Kairo, tepatnya di Masakin Utsman. Saya silaturahim ke rumahnya, saya diterima dengan penuh hafawah, penuh ta'zim dari beliau, kesantunan dari beliau. Nah, apa yang beliau sampaikan saat saya silaturahim? Beliau menyampaikan, Oni, kamu buat daftar isi yang kokoh dan kuat. Menurut bahasa beliau, berdasarkan referensi, setelah daftar isinya kokoh dan kuat, kamu udah buat? Tanya ke saya. Sudah Profesor, sudah Syekh. Nah, setelah itu kamu beli kurutusyahan. Jadi kurutusyahan ini bahasa Amiyah, bahasa Mesir, bahasa Arab, pasaran. Jadi kurutusyahan itu kalau di Mesir dia dijual di toko buku. Jadi mungkin begini kali ya, segini, ada juga yang lebih kecil. Jadi dia dalam plastik isinya 500 begini. Nah, dia bilang, oh ini beli 3.000, 4.000, 5.000 kertas ini dari toko buku. Setelah itu kamu isi ribuan kertas tersebut. Jadi caranya kamu buka literatur, kitab-kitab klasik. Setiap kali kamu menemukan ungkapan, kamu tulis dengan pulpen, kamu nukil. Kemudian ditulis siapa, ungkapan siapa, pengarang siapa, di kitab mana, juz berapa, halaman berapa. Nah, setelah itu tempatkan dia di bab berapa, di pasal berapa, sesuai dengan daftar isinya. Nah, lakukan itu 1 tahun dan jangan datang ke saya sebelum kamu menyelesaikan. Sontak saya mendengarnya, berat banget syaratnya. Saya terpikir ini cukup melelahkan, kapan saya selesai gitu. Tapi hari itu alhamdulillah kondisi saya sudah berkeluarga,
teringat dengan istri dan anak-anak, teringat dengan sahabat-sahabat saya seperjuangan, bahwa ini harus dia lalui. Jadi biasanya kalau di Al-Azhar nulis disertasi itu minimal 5 tahun. Jadi 1 tahunnya harus saya lewati. Nah, alhamdulillah syarat dari Profesor Syekh tadi itu saya tunaikan. Hampir 10 mendekati 1 tahun. Semua sudah terisi dengan ungkapan sekian ratusan literatur yang harus saya baca. Nah, lumayan melelahkan. Nah, tetapi hari ini, bahkan saat saya menulis disertasi, saya baru tahu bahwa ternyata membaca itu hal mendasar. Membaca itu penting banget, apalagi bagi ahli syariah. Dia tak tergantikan oleh apapun. Jadi membaca itu megang kitab ya, kemudian kita buka-buka, kita lihat, kemudian kita renungi, kita bisa coret di bawahnya, kita bisa nukil, kita bisa simpulkan. Jadi alhamdulillah berkat saran dari Syekh Dr. Rifat Awadi tadi, pada saat orang bertanya tentang sesuatu, saya jadi teringat, oh itu ada di kitab Badai, oh ini ada di kitab Al-Mughni, oh itu ada di kitab Mughni Al-Muhtaj, oh ini ada di kitab Nailul Autor, oh ini. Nah, terbayang gitu. Karena apa? Karena saran dari Profesor Dr. Rifat Awadi tadi. Ya Allah, semoga Allah memberkahi beliau, memberkahi keluarganya, seluruh para guru, para syekh, sahabat-sahabat saya seperjuangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.